Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wujud Allah dan tauhid. Saya Rahmadia Anilam, NIM 012. Yang pertama saya akan memberitahukan kepada teman-teman, di sini ada permasalahan tentang wujud Allah dan tauhid. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengetahui wujud Allah. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengenali sifat-sifat Allah. Yang ketiga, bagaimana ketika seorang meraja agar tidak terhindar dari penyakit ataupun kesialan, apakah ibadah yang dilakukan akan diterima Allah? Lalu yang keempat, bagaimana tingkatan ilmu tauhid di antara ilmu yang lain? Lalu yang terakhir, bagaimana peran tauhid dalam kehidupan sosial masyarakat modern saat ini? Baik, lanjut yang pertama, yaitu mengetahui wujud Allah. Bagaimana kita dapat mengetahui wujud Allah? Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, bukti fitrah tentang wujud Allah adalah bahwa iman kepada Sang Pencipta merupakan fitrah setiap makhluk tanpa terlebih dahulu berpikir atau belajar. Tidak akan berpaling dari tuntutan fitrah ini, kecuali orang yang di dalam hatinya terdapat sesuatu yang dapat memalingkannya. Rasulullah bersabda, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaknya lah yang menjadikan Yahudi, Kristen, atau Majusi. Lalu mengenali sifat-sifat utama Allah. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat Allah adalah surat Al-Ikhlas. Walaupun surat ini sangat pendek, tetapi begitu dahsyat menjelaskan ketauhidan Allah. Yang dimaksud dalam surat Al-Ikhlas adalah sifat Allah yang Maha Esa. Selain itu, kita dapat mengetahui sifat Allah melalui tafakur atau memikirkan ciptaan Allah dan belajar dari ajaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi, belajar dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul itu merupakan bagaimana cara kita untuk mengenali sifat Allah. Lalu ada mengenali sifat-sifat utama Allah, yaitu Allah Maha Menciptakan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Menciptakan segalanya di dalam semesta ini. Jadi tak ada satupun kehidupan yang tidak diciptakan dan tidak pula satu zat pun di alam ini yang diciptakan olehnya. Lalu ada beriman kepada Allah. Ada pertanyaan mengenai bagaimana seorang manusia harus percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung keberadaannya. Apabila dikaji dengan cara akal dan logika, hal ini sangat sulit dijelaskan. Kita tidak bisa membuktikan dengan bertemu secara langsung. Namun inilah yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang dinamakan beriman. Mengenal sifat-sifat utama Allah lagi, bagaimana kita beriman kepada Allah. Nah, ini masih bisa percaya apa enggak? Kalau bisa, maksudnya apakah kita itu bisa percaya kepada Allah walaupun belum pernah melihatnya? Nah, di sini keimanan seseorang itu dipertanyakan dan diuji. Inilah yang dinamakan hakul yakin atau benar-benar percaya tanpa ada pertanyaan, tanpa harus ada pembuktian, tanpa ada keraguan. Satu surah dari Al-Quran dapat mewakili, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tafsir dari surat tersebut, yaitu, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian semata, tanpa menyembah yang lain, karena dialah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat terdahulu. Semoga penyembahan itu bisa menjadi penghalang antara kalian dan azabnya, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, selanjutnya mengenai buku mendatangi perdukunan dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Mbak Rizka, silakan melanjutkan presentasi. Tolong diganti itu, saya dijadikan host dulu. Oh ya. Apa saya baca di sini apa saya share screen sendiri? Oh, baca di sini aja Mbak langsung. Gak kelihatan. Oh iya, Ta.
Kalau gini kelihatan? Ya, kelihatan Ibu. Kayak gitu ya, Lam. Monggo Mbak Rizka. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang tentang mendatangi perdukunan. Saya Nariska Anandayani Putri, NIM 017. Bagaimana ketika seorang merajak dirinya agar terhindar dari penyakit ataupun kesialan, apakah dalam hal ini termasuk syirik, dan apakah ibadah yang dilakukan akan diterima di sisi Allah? Zaman sekarang masih banyak orang-orang yang percaya bahwasanya dengan mendatangi perdukunan dan merajak dirinya dapat menghindarkan penyakit dan kesialan yang mungkin saja akan menimpa dirinya. Bahkan mereka percaya dengan itu penyakit yang ada pada dirinya sembuh. Namun, di zaman sekarang masyarakat menyebutnya bukan lagi perdukunan atau ilmu dukun, melainkan orang pintar yang mengatasnamakan ilmu kiai. Mengapa saya menyebutnya seperti itu? Karena sebab metode yang mereka pakai adalah ayat-ayat Allah. Kadangkala dalam tubuhnya dituliskan beberapa huruf Arab atau bahkan dibacakan beberapa surat dalam jumlah yang tidak ditentukan. Dalam hal ini tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun hadis yang diajarkan, atau bahkan menimpakan timah dan sejenisnya dari hufarat-hufarat yang mereka lakukan. Sebab ini termasuk perdukunan dan pengelabuan terhadap manusia. Siapa yang ridha dengan hal itu, maka ia telah membantu mereka atas kebatilan dan kekafiran mereka. Maka dari itu, Allah menurunkan Quran Surat Az-Zu'ara ayat 69-77, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat? Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Ibrahim berkata, maka apakah kalian telah memperhatikan apa yang selalu kalian sembah, kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Bahwasanya Allah sudah mengingatkan pada umatnya agar Nabi Muhammad dan kaumnya mengikuti jejak Nabi Ibrahim dalam hal keikhlasan, tawakal, dan menyembah kepada Allah, serta menjauhkan diri dari sifat kemusyrikan. Nabi Ibrahim telah mencontohkan dalam semasa hidupnya. Next. Mbak Nilam, bisa diganti? Lalu dilanjutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 107, yang artinya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika Allah menguji Rasul dan umatnya dengan ujian tertentu, dan engkau meminta ujian itu agar disingkirkan darimu, maka tidak ada yang dapat menyingkirkannya kecuali Allah. Maksud dari tafsiran ini bahwasanya ketika kita diuji, entah itu dari datangnya penyakit ataupun kemiskinan, sesungguhnya hanya Allah lah sebaik-baik tempat untuk segala permintaan dan keluh kesah. Sebab hanya Allah yang dapat menyingkirkan
dan memberi. Allah memberikan anugerahnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksud dari orang yang dikehendaki yaitu orang untuk orang yang lebih baik lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendaknya kepada Allah. Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya lagi Maha pengasih kepada mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bukti bahwa larangan mendatangi perdukunan disebutkan dalam hadis Nabi yang artinya barang siapa mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut menjelaskan larangan mendatangi para peramal, dukun, penyihir, dan sejenisnya, bertanya dan mempercayai mereka, serta ancaman terhadap hal itu. Rasulullah memperingati umatnya untuk tidak tertipu dengan kejujuran mereka di suatu perkara. Maksudnya, tidak tertipu dengan perkataan orang-orang yang datang ke dukun atau sejenisnya. Dan mereka mengatakan bahwa keinginan mereka terpenuhi dalam hal ini mereka jujur atas apa yang mereka inginkan tercapai. Namun, dalam tanda kutip, tercapainya keinginan itu bukan semata-mata karena Allah, melainkan karena mereka mendatangi perdukunan. Dan juga tidak peduli seberapa banyak orang yang datang, sebab mereka masih tidak mengetahui hakikat dari perdukunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mendatangi perdukunan, bertanya kepada mereka atau dukun adalah pendusta agama lagi membuat dosa. Akibat bagi orang yang mendatangi perdukunan bahkan bertanya kepada mereka, maka salat yang orang itu kerjakan akan bernilai sia-sia. Karena dalam hal ini Allah tidak menerima salat orang yang mendatangi perdukunan atau bertanya kepada mereka selama 40 hari 40 malam yang telah disebutkan oleh hadis di atas. Ditegaskan juga oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa perdukunan dan mendatangi para dukun, serta mempelajari perdukunan, meramal bintang, meramal dengan kerikil atau rambut, semua itu hukumnya haram, dan mengambil upahnya haram berdasarkan nasih yang sahih. Dilanjutkan oleh penjelasan hadis yang lain, yang dibawakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah yang tidak syar'i, jimat dan pelet itu syirik. Bahwasanya memakai jimat atau merajat dirinya adalah bentuk dari kesyirikan. Mengapa termasuk dalam hal syirik? Sebab dukun dan penyihir mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib dan mereka tidak sampai tujuan melainkan dengan bantuan jin. Dalam hal ini adalah bentuk dari kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dan demikian orang yang mempercayai dakwaan mereka termasuk pada golongan mereka atau sama dengan mereka. Tak hanya itu, orang yang memperoleh perkara-perkara ini dari orang yang memberikannya, maka Rasulullah akan berlepas diri darinya. Berdasarkan hadis di atas sangat jelas bahwasanya jimat diharamkan karena termasuk dari kesyirikan atau menyekutukan Allah. Tema selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Oh, Mbak Nunung. Maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tentang ilmu tauhid di antara ilmu yang lain. Ilmu tauhid adalah sumber semua ilmu keislaman sekaligus yang terpenting dan paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annahu illallah." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah.
Ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang boleh ada padanya, membicarakan tentang Rasul untuk menetapkan keutusan. Mereka sifat-sifat yang boleh dipertautkan kepada mereka dan sifat-sifat yang tidak mungkin terdapat pada mereka. Next. Tingkatan tauhid. Yang pertama, tauhid zat Allah. Yang dimaksud dengan tauhid keesaan zat Allah adalah bahwa Allah esa dalam zatnya. Kesan pertama tentang Allah pada kita adalah bahwa dia itu berdikari. Dia adalah wujud yang tidak bergantung pada siapapun dalam bentuk apapun. Dalam bahasa Al-Quran, dia adalah Ghani. Segala sesuatu bergantung padanya dan membutuhkan pertolongannya. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah berfirman yang artinya, hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun lagi, maha terpuji. Kaum filsuf menggambarkan Allah sebagai eksis sendiri atau sebagai wujud yang eksistensinya yang wajib. Kesan kedua tentang Allah pada setiap orang adalah bahwa Allah adalah pencipta, dialah pencipta dan sumber final dari segala yang ada, segala sesuatu darinya, dia bukan dari apapun dan bukan dari siapapun. Next. Next, Mbak Nilam. B. Tauhid sifat-sifat Allah artinya adalah mengakui bahwa zat dan sifat-sifat Allah identik dan bahwa berbagai sifat-sifatnya tidak terpisah satu sama lain. Tauhid zat artinya adalah menafsirkan adanya apapun yang seperti Allah, dan tauhid sifat-sifatnya artinya adalah menafsirkan adanya pluralitas di dalam zatnya. Allah memiliki segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan. D. Tauhid dalam perbuatan Allah. Tauhid dalam perbuatannya adalah mengakui bahwa alam semesta dengan segenap sistemnya, jalannya, sebab akibatnya merupakan perbuatan Allah saja dan terwujud karena kehendaknya. Di dalam semesta ini tak satu pun yang ada sendiri. Segala sesuatu bergantung padanya. Dalam bahasa Al-Quran, dia adalah pemelihara alam semesta. Dalam hal sebab akibat, segala yang ada dalam semesta ini bergantung. Maka dari itu, Allah tidak memiliki sekutu dalam zatnya, dia juga tak memiliki sekutu dalam perbuatannya. Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dan kehinaan. Karena itu, agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Next. Tauhid dalam ibadah. Tauhid dalam ibadah merupakan masalah praktis, merupakan bentuk menjadi tingkatan-tingkatan tauhid di atas melibatkan pemikiran yang benar. Tingkat keempat ini merupakan tahap menjadi benar. Tahap teoritis tauhid artinya adalah memiliki pandangan yang sempurna. Tahap praktisnya artinya adalah berupaya adalah tahap
melihat, sedangkan tauhid praktis adalah tahap berbuat. Sebelum menjelaskan tentang tauhid praktis perlu disebutkan salah satu masalah lagi mengenai tauhid teoritis. Masalahnya adalah apakah mungkin mengetahui Allah sekaligus dengan keesaannya, keesaan sifat-sifat dan keesaan perbuatannya, dan jika mungkin, apakah pengetahuan seperti itu membantu manusia untuk hidup sejahtera dan bahagia, atau ada berbagai tingkat dan tahap tauhid. Hanya tauhid praktis yang bermanfaat. Realitas sejati manusia adalah realitas spiritualnya, dan bahwa hakikat roh manusiawi adalah hakikat pengetahuan dan kesuciannya. Tahu betul bahwa apa yang disebut dengan tauhid teoritis itu sendiri selain merupakan dasar dan dari tauhid praktis merupakan kesempurnaan psikologis yang paling tinggi tingkatannya. Tauhid ini mengangkat manusia, membawa manusia menuju kebenaran dan membuat manusia menjadi sempurna. Allah berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikannya, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka agar hancur. Tauhid praktis yaitu tauhid ibadah, artinya adalah hanya menyembah atau beribadah kepada Allah saja, dengan kata lain tulus, ikhlas, dan beribadah kepada Allah. Kemudian saya jelaskan bahwa dari sudut pandang Islam, ibadah adalah tingkatan yang sangat jelas adalah menunaikan ritus yang berkaitan dengan penyucian dan pengagungan Allah. Kalau itu seperti itu dilakukan untuk selain Allah, artinya adalah keluar total dari Islam. Namun demikian, dari sudut pandang Islam, ibadah bukan hanya tingkatan yang lain saja, setiap bentuk orientasi spiritual dan menerima sesuatu sebagai ideal spiritual, maka itu tergolong ibadah. Al-Quran memfirmankan, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan bahwa nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau kita menaati seorang yang telah dilarang Allah untuk ditaati dan tunduk patuh sebetulnya kepadanya, berarti kita menyembah atau beribadah kepada orang itu. Al-Quran mengatakan, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dan apa yang mereka disekutukan. Yang berikut. Kedua, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita sembah kecuali Allah dan tidak bisa disekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
Dengan demikian, tauhid praktis atau tauhid ibadah artinya menerima Allah saja sebagai yang layak untuk ditaati tanpa pamrih. Memandang hanya Dia saja yang menjadi ideal dan arah perilaku, dan menolak selainnya serta menganggap selainnya tidak layak ditaati tanpa pamrih atau tidak layak untuk dijadikan ideal. Tauhid ibadah artinya adalah tunduk kepada Allah saja, bangkit untuknya saja, dan hidup untuknya saja, serta mati untuknya saja. Maka dari itu, ilmu tauhid adalah sumber semua ilmu-ilmu keislaman sekaligus yang terpenting dan paling utama. Karena itu, hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan muslimah sampai betul-betul memiliki keyakinan dan kepuasan hati serta akal bahwa ia berada di atas agama yang benar. Sedangkan mempelajari lebih dari itu hukumnya fardu kifayah. Jika telah ada yang mengetahui yang lain tidak berdosa, Allah berfirman, Fa'lamu lahu la ilaha illa. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Tingkatan tauhid, baik tauhid maupun kemusyrikan, tingkat-tingkatannya tahapannya masing-masing sebelum kita melewati semua dalam tauhid. Kita belum dapat menjadi pengikut atau ahli tauhid, muwahhid yang sejati. Sekian presentasi, lanjut Mbak Ica. Ica, mikrofonnya diaktifin dulu. Perkenalkan, nama saya Aimat Riza dengan NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana peran tauhid dalam kehidupan sosial masyarakat modern saat ini. Tauhid menempati kedudukan sentral dan esensial dalam Islam. Tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dari seluruh rasa hormat, rasa syukur, dan sebagai satu-satunya sumber nilai dalam Islam. Manusia yang bertauhid mengemban tugas untuk membersihkan manusia dan dari menyembah manusia, hewan, tumbuhan, matahari, berhala, dan lain-lain kepada menyembah Allah. Dengan tauhid, kedudukan manusia sama manusia yang lain. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dengan yang artinya, wahai manusia, sesungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dengan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini ditafsirkan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dari Adam dan Hawa, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Lafal syu'uban adalah bentuk jamak dari lafal sya'bun, yang artinya tingkatan nasab, keturunan yang paling tinggi, dan bersuku-suku. Kedudukan suku berada di bawah bangsa. Setelah suku atau kabilah disebut imarah. Lalu batan, sesudah batan adalah faj.
Dan yang paling bawah adalah fasilah. Contohnya ialah Khuzaimah adalah nama suatu bangsa. Kinanah adalah nama suatu kabilah. Kemudian salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah ta'arofu. Maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang kalian, lagi Maha mengenal apa yang tersimpan di dalam hati kalian. Hubungan manusia tidak hanya dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan horizontal dengan sesamanya. Maka dari itu, tauhid juga memiliki fungsi membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya nilai keadilan sosial, sehingga memberikan inspirasi pada manusia untuk mengubah dunia di sekeliling agar sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini akan memicu manusia untuk membentuk suatu misi yang bertujuan mengubah dunia, menegakkan kebenaran dan keadilan, merealisasikan berbagai nilai-nilai utama, dan memberantas kerusakan di muka bumi. Dengan misi ini akan terwujud kehidupan sosial yang adil, etis, dan agamis. Dalam konteks pengembangan umat, tauhid berfungsi mentransformasikan setiap individu yang meyakinkan menjadi manusia yang ideal. Dalam arti memiliki sifat-sifat mulia yang membebaskan dirinya dari setiap belenggu sosial, politik, ekonomi, budaya. Yang pertama, memiliki komitmen utuh pada Tuhannya. Ia akan berusaha secara maksimal untuk menjalankan pesan dan perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang kedua, menolak hidup yang datang bukan dari Allah. Yang ketiga, bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas kehidupannya, adat istiadatnya, tradisi, dan paham hidupnya. Yang keempat, tujuan hidupnya amat jelas, ibadahnya, kerja kerasnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah semata. Ia tidak akan terjerat ke dalam nilai-nilai palsu atau hal-hal tanpa nilai, sehingga tidak pernah mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan hidup sebagai tujuan. Sebaliknya, hal-hal tersebut hanyalah sebagai sarana mencapai keridhaan Allah. Yang terakhir, yaitu memiliki visi yang jelas tentang kehidupan yang harus dibangunnya bersama manusia lain. Suatu kehidupan yang harmonis antara manusia dan Tuhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok 3 tentang materi dari mata kuliah Quran dan Hadis, yaitu wujud Allah dan Tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.